Ananda semuanya, bertemu lagi bersama Ibu Tina. Kali ini kita akan belajar subtema 2. Tema 2, pembelajaran 1. Nah, Ananda, pada subtema 1 Ananda sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Nah, sekarang ayo kita pelajari bersama-sama. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan karena masih ada gangguan dari bangsa asing yang datang ke Indonesia seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda dia datang kembali ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia karena kita tidak mau dijajah lagi. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Mari kita lihat pertempuran yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, kita lihat pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi pada saat itu terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut yaitu terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris tersebut, Brigadir Jenderal Malabi tadi. Kemudian pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dan pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November itu sampai sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tahukah Ananda siapa yang memimpin pertempuran Surabaya? Ya, pertempuran Surabaya itu dipimpin oleh Bung Tomo. Selanjutnya, kita lihat pertempuran yang kedua yaitu pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu diboncengi oleh Nica. Pasukan sekutu dan Nica itu sampai di Ambarawa untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Jadi tujuannya itu adalah datang ke Ambarawa membebaskan para tawanan tentara Belanda. Tetapi para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Lalu pada tanggal 26 Oktober 1945 di Kota Magelang terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica.
Insiden tersebut berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Tetapi di sini lagi-lagi pihak sekutu mengingkari janji. Maka setelah itu terjadilah pertempuran Ambarawa. Pada pertempuran Ambarawa tersebut, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Kemudian, Letnan Kolonel Isdiman digantikan oleh Kolonel Sudirman yang langsung turun ke medan pertempuran Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang. Artinya, pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, itu adalah taktik perang Kolonel Sudirman. Pertempuran tersebut berlangsung selama 4 hari. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Nah, kemenangan itu diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran itu diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau disebut dengan Hari Juang Kartika. Dari dua pertempuran yang sudah Ibu jelaskan tadi, tampak perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, Ananda, sampai di sini dulu materi tentang perjuangan setelah proklamasi kemerdekaan. Masih banyak lagi pertempuran-pertempuran yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Kita lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya ya, Ananda. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.